Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian seksualitas. Seksualitas adalah bagaimana manusia mendapatkan pengalaman erotis dan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk seksual. Kesadaran diri pribadi sebagai laki-laki atau perempuan, kapasitas yang mereka miliki atas pengalaman erotis dan tanggapan atas pengalaman itu. Seksualitas juga menyangkut di berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Berikut sudah tertera pengertian dari masing-masing dimensi tersebut. Moral seksualitas adalah cara mengevaluasikan perilaku seksual berdasarkan standar yang ditetapkan oleh teologi moral Katolik dan banyak menyajikan prinsip-prinsip umum yang melaluinya umat Katolik dapat mengevaluasi apakah suatu tindakan memenuhi standar tersebut. Berikut faktor yang memengaruhi penyimpangan moral seksualitas dan ada penjelasan penyebab terjadinya penyimpangan terhadap moral seksualitas. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang perkawinan Katolik. Pengertian perkawinan Katolik yaitu persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami istri dan kepada pembangunan keluarga oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin dibatalkan oleh siapapun kecuali oleh kematian. Tujuan perkawinan Katolik yang pertama, perjanjian kasih antara suami dan istri. Yang kedua, kesepakatan untuk senasib sepenanggungan dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga, kesejahteraan suami istri. Yang keempat, kelahiran dan pendidikan anak. Dan yang terakhir, sarana penyelamatan alam. Makna perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik dapat diartikan sebagai persatuan antara pria dan wanita yang terikat hukum untuk hidup bersama seumur hidup. Katekismus Gereja Katolik menegaskan persatuan seumur hidup antara pria dan wanita yang telah dibaptis ini sifatnya terarah pada kesejahteraan suami istri, pada kelahiran dan pendidikan anak. Hal ini berkaitan dengan gambaran kasih Allah yang bebas, tanpa paksaan, setia, menyeluruh, dan berbuah. Apa itu keluarga berencana alamiah? Metode keluarga alamiah atau natural family planning adalah metode pengendalian kelahiran yang tidak membutuhkan alat, bahan kimia maupun obat-obatan, atau metode hormonal bagi wanita maupun pasangan yang ingin menghindari efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi sederhana dengan alat maupun kontrasepsi modern, maka lebih baik memilih cara KB alami. Berdasarkan Alkitab, Katolik melarang penggunaan alat kontrasepsi untuk membatasi kehamilan karena bertentangan dengan sabda Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 28 yang berbunyi, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dalam Katolik melarang penggunaan alat kontrasepsi untuk membatasi kehamilan, tetapi gereja lebih mendukung dengan adanya metode keluarga berencana alamiah. B. Macam-macam keluarga berencana alamiah. Ada beberapa macam metode keluarga berencana alamiah. Yang pertama yaitu metode kalender atau pantang berkala. Yang kedua, metode suhu tubuh basal. Yang ketiga, metode mukosa serviks. Dan yang keempat, metode simptotermal. C. Manfaat keluarga berencana alamiah.
Manfaat keluarga berencana alamiah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat kontrasepsi dan yang kedua manfaat non-kontrasepsi. Manfaat kontrasepsi diantaranya yang pertama yaitu untuk mencegah kehamilan bila digunakan dengan benar. Yang kedua, membantu untuk mencapai kehamilan bila pasangan menginginkan kehamilan. Ketiga, tidak ada efek samping sistemik. Keempat, murah atau tanpa biaya. Dan manfaat non-kontrasepsi yang pertama meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga berencana. Kedua, menambah wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mempererat tanggung jawab dan kerjasama antar pasangan. Keempat, menjalin komunikasi antara pasangan. Demi tercapainya kesejahteraan dalam keluarga, maka metode yang baik digunakan yaitu metode keluarga berencana alami. Metode ini sangat tepat untuk membantu pasangan suami istri dalam mengatur dan merencanakan keluarganya. Metode keluarga berencana alamiah merupakan juga metode yang luhur dan mulia karena menjaga eksistensi keluhuran moral dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Di sini saya akan mempresentasikan materi penyimpangan psikoseksual. Gangguan psikoseksual dalam dunia psikologis adalah dikenal dengan istilah parafilia. Kata parafilia ini sendiri berasal dari bahasa Yunani. Para berarti di luar kebiasaan, dan filia dapat didefinisikan sebagai ketertarikan, fantasi-fantasi atau dorongan seksual yang bersifat menetap dan melibatkan objek seksual bukan manusia. Bukan manusia di sini artinya benda-benda mati. Parafilia dalam bentuk yang sangat berat merupakan penyimpangan dari norma-norma. Contohnya norma agama. Perilaku ini menjadi masalah jika bersifat kompulsif. Ciri-ciri utama dari parafilia. Parafilia ini biasanya mulai muncul atau timbul pada akhir masa kanak-kanak atau mendekati masa pubertas. Di sini juga kita akan membahas pelecehan seksual. Pelecehan seksual pada dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang untuk mencapai kepuasan seksual. Namun, hal tersebut tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran atau korban, sehingga pelecehan seksual ini bisa menimbulkan akibat negatif terhadap korban. Pedofilia. Pedofilia ini adalah orang dewasa yang memperoleh kepuasan seksualnya melalui kontak fisik dan seksual dengan anak di bawah umur. Nah, selanjutnya ada incest. Incest di sini adalah mengacu pada hubungan saudara antara keluarga dekat. Contohnya itu hubungan saudara antara ayah dengan anak putrinya dan seorang ibu dengan putranya. Lanjut di sini ada eksibisionisme. Eksibisionisme ini dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepuasan dengan mempertunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain. Rangsangan seksual ini diperoleh saat pelaku memamerkan alat kelaminnya dan membayangkan melakukan hubungan seksual dengan seseorang. Sadisme. Sadisme di sini adalah untuk memperoleh atau meningkatkan kepuasan seksual dengan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan psikologis. Menimbulkan rasa sakit di sini contohnya dia akan menyakiti pasangannya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Dan lanjut masochisme. Masochisme di sini adalah kegemaran seseorang untuk memperoleh atau meningkatkan kepuasan seksual dengan menjadikan dirinya sebagai objek yang disakiti. Masochisme ini adalah kebalikan dari sadisme. Kalau sadisme dia akan menimbulkan rasa sakit kepada pasangannya untuk mencapai kepuasan seksual, sedangkan masochisme ini dia akan minta disakiti oleh pasangannya untuk memperoleh kepuasan seksual. Saya akan menjelaskan materi keluarga berencana atau KB. Pengertian keluarga berencana. Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Tujuan umum: meningkatkan kesejahteraan ibu anak dalam rangka mewujudkan NKKBS. Tujuan khusus terbagi menjadi 3,
Pertama, meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan kontrasepsi. Kedua, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. Ketiga, meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Jenis-jenis keluarga berencana. Kontrasepsi sederhana dengan alat terbagi menjadi 9. Pertama, kondom. Kedua, diafragma. Ketiga, pil KB. Keempat, suntik KB. Kelima, KB implan atau KB susuk. Keenam, tubektomi atau sterilisasi wanita. Ketujuh, vasektomi atau sterilisasi pria. Kedelapan, spermisida. Kesembilan, alat kontrasepsi dalam rahim. Efek samping keluarga berencana terbagi menjadi 6. Pertama, sakit kepala dan rasa tidak nyaman pada bagian dada. Kedua, mual. Ketiga, berat badan meningkat. Keempat, suasana hati tidak menentu. Kelima, menurunnya gairah seks. Keenam, pendarahan di luar masa datang bulan. Pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud melewati batas-batas norma ketimuran yang ada, yang terjadi karena masalah keluarga, kekecewaan, dan pengetahuan yang minim. Pergaulan bebas juga dapat diartikan sebagai praktis berhubungan seks bebas dengan pasangan yang berbeda. Penyebab maraknya pergaulan bebas remaja Indonesia: 1. Sikap mental yang tidak sehat. 2. Pelampiasan rasa kecewa. 3. Kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. Dampak dalam pergaulan bebas identik sekali dengan namanya dugem. Pergaulan bebas yang baik kasih dengan orang-orang yang kita percayai atau keluarga kita sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan psikoseksual. Perkembangan psikoseksual adalah dorongan hasrat seksual untuk melestarikan spesies dalam hidup diri sendiri. Next. Dalam perkembangan psikoseksual, ada juga yang namanya libido manusia. Perkembangan psikoseksual manusia memiliki beberapa fase, di antaranya yang pertama fase oral, 0-2 tahun. Pada fase ini, kepuasan seksual manusia berada pada aktivitas mulut. Yang kedua, fase anal, 2-3 tahun. Pada fase ini, kepuasan seksual manusia berada pada aktivitas anus. Yang ketiga, fase palik, 3-5 tahun. Pada fase ini, manusia akan mencoba mengenali identitas kelaminnya. Keempat, fase laten, 6-12 tahun. Aktivitas seksual manusia pada fase ini cenderung tidak nampak. Hal ini terjadi karena individu sedang disibukkan dengan pencairan prestasi. Yang kelima, fase genital, 12 tahun ke atas. Fase ini adalah fase akhir dari keseluruhan fase yang ada. Fase ini adalah fase di mana munculnya kembali aktivitas seksual manusia.